Ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Putri Fitriani, alumni dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Di video kali ini dan selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai materi tentang biologi laut. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk, apa sih sebenarnya biologi laut itu? Biologi laut atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan marine biology merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang makhluk-makhluk yang hidup di laut beserta interaksinya dengan lingkungan. Objek dari biologi laut mencakup skala yang luas, mulai dari makhluk hidup yang ukurannya paling kecil atau mikroskopis seperti fitoplankton dan zooplankton, hingga ke ukuran yang paling besar seperti lumba-lumba, hiu paus, dan lainnya. Cakupan wilayah yang dipelajari dalam biologi laut secara vertikal yaitu mulai dari lapisan kecil permukaan air laut hingga palung samudra yang kedalamannya mencapai 10.000 meter bahkan lebih. Selain itu, cabang ilmu ini juga mempelajari ekosistem pesisir hingga laut lepas. Selanjutnya, ada sejarah dan perkembangan biologi laut. Manusia telah mempelajari tentang kehidupan laut sejak pertama kali mereka melihat samudra. Orang yang pertama kali mengenalkan biologi laut adalah Aristoteles, seorang filsafat atau filsuf Yunani kuno yang hidup pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Ia menjelaskan dan membuat katalog sebanyak 180 spesies hewan laut yang kemudian menjadi dasar bagi penemuan-penemuan di masa depan. Ia mengidentifikasi berbagai spesies termasuk krustasea, echinodermata, moluska, dan ikan. Aristoteles juga mengakui bahwa cetacea adalah mamalia dan bahwa vertebrata laut adalah ovipar atau vivipar. Karena Aristoteles merupakan orang pertama yang mencatat pengamatan tentang kehidupan di laut, maka beliau sering disebut sebagai Bapak Biologi Kelautan. Selanjutnya ada Edward Forbes, seorang sejarawan Inggris yang menyelidiki kehidupan laut di perairan Eropa. Beliau merupakan pencetus hipotesis azoik tahun 1843. Saat mengeruk di Laut Aegean selama pertengahan abad 19, Forbes memperhatikan bahwa tanaman dan hewan menjadi semakin sedikit seiring dengan bertambahnya kedalaman permukaan air. Dengan ekstrapolasi, Forbes mengajukan hipotesis azoiknya yang terkenal, yaitu tidak ada organisme laut yang hidup pada kedalaman 300 fathom atau kurang lebih 480 meter. Seluruh gagasan itu tampak sebetulnya logis, mengingat tekanan yang besar, dinginnya suhu, serta tidak ada cahaya yang tampak pada wilayah laut dalam. Kemudian, pada usianya yang ke-33, ia menerbitkan lebih dari 100 catatan atau makalah, beberapa monograf, serta karya-karya paling terkenalnya yang berhubungan dengan echinodermata, moluska, dan zoogeografi. Studi biologi kelautan modern dimulai dengan penjelajahan oleh Kapten James Cook di Inggris pada abad 18. James Cook terkenal dengan kegiatan pelayarannya yang luas untuk menemukan angkatan laut Inggris serta memetakan sebagian besar perairan dunia yang belum dipetakan selama masa itu. Ia berhasil mengelilingi dunia sebanyak 2 kali selama masa hidupnya dan mencatat deskripsi tanaman serta hewan yang saat itu tidak diketahui oleh sebagian besar umat manusia. Setelah penjelajahan Cook, sejumlah ilmuwan mulai banyak mempelajari studi tentang kehidupan laut termasuk Charles Robert Darwin. Meskipun beliau terkenal dengan teori evolusinya, namun beliau berkontribusi terhadap studi awal biologi kelautan. Selama menjadi naturalis penduduk di ekspedisi HMS Beagle tahun 1831 hingga 1836, ia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan dan mempelajari spesimen dari jumlah organisme laut yang kemudian dikirim ke Museum Inggris untuk pembuatan katalog. Ketertarikannya pada geologi memunculkan studi tentang terumbu karang dan pembentukannya. Pengalamannya pada ekspedisi Beagle membantu Darwin dalam merumuskan teori seleksi alam dan evolusi berdasarkan kesamaan spesimen spesies dan fosil yang ditemukannya di wilayah geografis yang sama.
Kemudian ada Charles Wyville Thomson yang merupakan pelopor dari ekspedisi lautan modern pertama di dunia atau yang dikenal sebagai ekspedisi Challenger. Ekspedisi tersebut diorganisir oleh Royal Society dan berhasil menemukan sebanyak 4.717 spesies baru. Selain itu, eksplorasi laut dalam pada ekspedisi Challenger membuktikan bahwa hipotesis azoik yang pernah dikemukakan oleh Edward Forbes adalah salah. Nah, materi pertama kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan biologi laut di era modern ini. So, stay tune ya teman-teman, dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.